Halo, kenalin gue Anugrah Putra Bahari. Kali ini gue bakal ngebawain topik tentang remaja keren sama digital keren. Gue punya 3 narasumber yang menurut gue worth buat diwawancara. Halo bang. Halo, Gue izin buat wawancara lo ya. siap. Pertama gue mau tahu nih, nama panggung lo sebagai anak bomber siapa sih? Nama jalanan gue Rais Biwa. Rais Biwa. Rais Biwa. Oke, keren. Nah, sebagai anak gambar nih, anak graffiti, lo punya bakat dong berarti. Bakat lo ini kira-kira autodidak atau memang lo gali sendiri? Kalau dalam dunia graffiti itu nggak ada sih kalau kata gue. Menurut gue tuh bakat itu nggak ada. Oke. Lu bisa karena terbiasa bang. Dulu emang gue nggak bisa lah untuk gambar-gambar yang menurut gue bagus keren. Ya dulu mah zaman-zamannya gue masih nggak gambar soal nama-nama sekolah, Oke. nama sekolah. Itu gue berawal dari situ. Yang besar situ gue nemu satu titik di mana gue ngeliat orang yang gambar di jalan, kok bisa ya seberani itu, kok keren ya seberani itu. Dari situ gue merasa gue pengen kayak dia. Terus gue pelajarin tentang dunianya, gue pelajarin tentang hal-hal graffitinya. Di situ gue ngerasa ini dunia gue, ini untuk hobi yang menurut gue asik sih bang. Dan lo tekunin ya Gue tekunin bang ada akhirnya. Nah, si bomber ini bener gak sih si bomber? Iya. Atau bombing? Sebutannya bomber. Sebutannya bomber ya? Bomber. Kira-kira lo ngikut komunitas atau memang lo jalan sendiri aja gitu? Awal-awal itu gue jalan sendiri. Oh, awal-awal jalan sendiri. Awal gue jalan sendiri sama 1-2-3 teman doang, dan belum ada yang namanya komunitas. Komunitas. Tapi pada akhirnya sekarang Pada akhirnya gue sekarang berkomunitas, ikut komunitas gitu. Ya dulu kalau sebutannya di dunia bomber gini bukan komunitas sih, tapi kru. top kru. Oke. Karena terkumpul dari beberapa anak-anak atau fighters doang, atau bomber. Terakhir nih, gue mau nanya. Tapi agak sensitif, nggak apa-apa ya. Selalu bang. Menurut lo, graffiti di tembok itu termasuk tindakan vandalisme atau bukan sih? Tergantung dari sudut pandang gitu. Tergantung persepsi orang ya. Yoi. Di sini gue mempersepsikan sebuah graffiti yang sudah tercipta di jalanan-jalanan yang ada di setiap jalan itu bukan sebuah vandalisme, tapi penuangan kesenian yang ada, Penuangan karya. Karena gue pernah punya persepsi gini loh, jika ada suatu tempat yang indah tapi di situ nggak ada satu titik yang menurut orang itu kotor, di situ gue harus naruh titik kotornya itu, yaitu graffiti gue atau vandalisme gue. Oke, cakep. Thank you nih, udah mau ngikut wawancara sama gue ya. Oke, Sampai ketemu lagi, brother. thank you bang. Oke, Zanderbo. Damn. Susah nih buat datengin lo nih. Enggak sih, biasa aja. Gue izin lo wawancara bentar, boleh kali ya? Oh, sibuk. Enggak boleh. Jadi gue lihat-lihat di sosmed lo anak motor banget ya? Iya, enggak sih, biasa aja. Oke, biasa aja berarti ya. Biasa aja. Tapi kalau buat riding gitu, riding ya sekali lah ya, dan bisa dibilang jadi agenda rutin seminggu sekali gitu. berarti nggak sekali dong? Berkali-kali ya? Berkali-kali dong. Berapa lapis? Ratusan. Maksudnya gitu. Nah tapi apa sih yang ngejadiin lo tuh akhirnya tertarik sama dunia otomotif, terutama motor ini ya? Apa kira-kira? Karena menurut gue tuh sebetulnya apa ya, solidaritas. Ya mungkin nggak harus otomotif ya, tapi karena gue juga suka di bidang itu dan akhirnya ketemu teman-teman juga, dan bisa dibilang untuk otomotif ini gue juga bisa dibilang sebagai ketika gue mogok atau gue bisa lagi ke komunitas gue, maksudnya pertolongan pertama lah. Oh berarti lo punya komunitas? Punya. Dan kalau dibilang sih ada namanya Soles Motor. Soles motor. Itu bergerak, maksud gue bukan gerak sih. Tipe motor apa yang bisa masuk ke komunitas lo? Sebetulnya ibarat prediksi tuh kalau udah masuk di situ nggak bisa keluar dan nggak bisa nambah. Karena denda 50 juta. Karena kemarin teman kita juga bilang gitu di podcast sendiri. Iya betul. Sosokan kan.
Itu sih, tapi apa ya, kalau komunitas itu soleh ya, maksudnya kalau harus ada motor apa di pabrik itu untuk bisa masuk, Nggak ada patokan? nggak ada tuh. Dan yang gue lihat ya, maksudnya untuk sampai saat ini tuh kayak ya asal secara personal tuh nyambung. Berarti memang dilihat dari personal lah ya. Personal, attitude lah. Kalau gue melihat ya attitude. Kalau tampilan motor, style itu bonus. Dan kebetulan emang keren-keren sih. Bisa Betul. keren. Memang gue ngeliat Apalagi janda bro, keren. wah itu the best sih. Gak. Tapi memang kalau yang gue lihat secara personal lo nih sebagai orangnya, wah lo keren banget sih. Bener keren banget gitu. Nah, keren banget sih. Nikah kali ya. Gak usah, kan sama gua. Iya juga. Gimana? Oh mau lanjut ya? Enggak, kalau dilihat dari personal lo nih, Hmm. dari lo tuh yang badass banget nih. Badass apa badass sih? Badas. Badas suara tuh dari Wah, kameramen. bener sih. Ada, ya nggak apa-apa. So, emang mau ikut-ikutan aja. Iya. Nah, Apa? dari lo ini udah amat sangat memenuhi kriteria buat jadi seorang model. Kira-kira gue mau nanya, lo terjun gak di dunia model? Terjun mati nggak sih? Bukan itu. Oh, oke. Terjunnya maksud gue ya, lo Iya. berkecimpung gak di dunia model? Kalau gua pribadi ya, karena emang bisa dibilang modeling gua tuh berawal dari komunitas motor. Oh berarti Iya. si motor, maksud gue komunitas motor ini ngebuka segala Iya. itu buat lo ya? Ya walaupun mungkin sebelum komunitas gua ada juga, tapi nggak semeyakinkan sekarang. Kalau Iya. sekarang berkat komunitas dan berbau otomotif, dan lu pasti paham ya, maksudnya brand otomotif itu banyak apalagi di sini. Betul. Dengan melihat komunitas Poles itu dan gua termasuk di dalamnya, jadi sepaket gitu. Bisa untuk stylish, bisa untuk gaya bermotor, berkendara juga masuk. Rasanya ya satu paket ya, satu paket. Dan kalau dibilang terjun di modeling, ya itu karena berkat Poles dan semua membuka gitu. Dan gua sendiri kayak nggak mengakui kalau gua modeling sih, maksudnya ya itu mengalir gitu aja. Iya. Tapi emang dasarnya keren sih. Merendah sih itu amat sangat merendah. Tidak Iya. mengakui tapi keren ya. Iya keren. Oke. Mungkin itu aja sih. Gue mau wawancara lebih banyak tapi nanti aja di podcast kesini. Iya benar sih. Thank you buat waktunya, Zender Bro. Sampai ketemu lagi. Alright. Yogi Arasid. Oke, nggak mau. Oh, sombong emang. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Tapi keren lu pakai kacamata. Wah, iyalah, lu baru. Kali ini gue mau nanya, kali ini gue mau nanya sama lo tentang digital. Oke. Ini kalau ngomong digital tuh banyak banget yang ada di otak lo. Tapi gue mau menuju ataupun fokus ke satu hal. Oke. Gue tahu lo punya podcast, benar? Oke. Dan ada Anda di situ. Oh iya betul. Include saya sebenarnya di situ. Yang pertama, gue mau nanya sama lo. Apa sih motivasi lo buat bangun podcast itu? Motivasi untuk bangun podcast Ya. sebenarnya sih gue demen bacot aja sih. Gue demen bacot dan gue ingin melatih public speaking gue yang dimana gue tuh kayak nggak punya tempat gitu loh. Maksudnya yang dimana sebenarnya kalau di tempat umum tuh gue agak canggung. Oke. Ya mungkin lo notice gue ketika gue pertama kali ngampus, gue terlihat ya pendiam, padahal gue tidak sependiam itu. Oke. Iya, gitu sebenarnya. Gimana caranya nih gue baca cuman Terrealisasikan. iya, gitu. terrealisasikan dan orang-orang bisa mengenal gue. Ternyata gue nggak sependiam itu. Pada akhirnya lo salurkan lewat podcast ini Tuh. melalui platform Sahurnya pakai mie, Spotify, dan Noise, Iya, dan bosen macam bang. ya. oke. nasi, yang penting kan niatnya. Nah, di saat dunia digital tuh udah mulai luas nih, sekarang ada YouTube, ada TikTok lah, apa segala macam. Kenapa lo pilih podcast? Karena menurut gua itu kayak macem level sih. Menurut gua kayak kita mau mati nih, Iya. ya. Background kita. Jadi pertama tuh kayak menurut gua kalau gua mau terjun nih ke dunia entertain tuh gua harus menjual yang dari, maksudnya yang bukan menjual ya, kayak gua harus mulai dari bawah. Menurut gua mengenalkan suara gua ke publik adalah itu awal. Oke. Nah, ketika gua udah pede untuk ngobrol apa ataupun ngomong
direkam gitu loh. Gue akan lari ke visual gitu. Itu kan akan tahap yang naik menurut gue. Berarti udah tahap lah ya. Dan misalkan ke visual udah, stepnya tuh naik lagi. Apa itu yang maksudnya naik tuh, step naik tuh kan yang tadinya dari suara udah, visualisasi udah. Nah tahap selanjutnya adalah menurut gue tuh live, dimana Streaming. ya dimana lu berbicara tanpa di-cut gitu. Oke. Gimana cara lu berbicara langsung dengan omongan yang terstruktur, Tertata. tanpa ada cut gitu. Kan kalau sekarang mah kita masih cemen lah. Betul. Masih cut. Apa yang kita omongin tuh masih beribul dan segala macam. Itu sih. Terakhir sih gue mau nanya. Harus banyak. Kalau terakhir beda bayaran ya. Ayo, terus. Nanti setelah ini kirimin aja nomornya. Oke, BCA. Oke. Planning lo ke depan nih buat podcast lo ini, kira-kira bakalan maju ke begini-begini. Ya pokoknya gue pengen tahu planning lo supaya podcast ini bisa berkembang gitu. Kalau planning gua, jujur gua akan membuat podcast ini besar ya gitu. Makanya kan pernah gua omongin juga di podcast kita yang waktu lu sama gua. Ada di episode apa? Episode Udah tuh dong, bro. Banyak episode ya? Banyak. Di biasa kan di tukang nasi goreng itu ada meja nggak jadi jelas kan? Sayangnya cuma 29. Lanjut. Bagus. Iya jadi apa tadi gua ngomong? Planning. Ah iya planning gua ya gua akan membuat podcast ini menjadi besar. Makanya gua butuh andil dari teman-teman semua yang gua invite gitu. Terus jadi kayak kita kan akan melalui penjurusan ya di kampus itu broadcasting ya. Iya, karena sebelum ada di penjurusan, gue udah melakukan sesuatu yang dimana sesuai dengan penjurusan gue, gitu. Broadcast gitu. Jadi ketika ditanya, lu ngambil jurusan broadcasting, apa yang lu tahu tentang broadcasting? Apa yang udah lu lakukan tentang broadcast? Ya gue akan memperkenalkan podcast gue ini, gitu aja sih sebenarnya. Oh, lo udah punya project. Benar, iya, gue punya project nih. Berarti memang kalau dari yang tadi gue simak, lo bakal dari mulai audio, terus lo bakal ke visual, ataupun lo bakal ke live stream gitu. Dari podcast yang cuman mungkin ditaruh di Spotify, bakalan rilis juga di YouTube kah? Atau apa gitu, media platform lain? Kalau untuk podcast sendiri sih pengennya udah cukup di Spotify, di Noise, dan lain-lain. Cuman kalau di YouTube pengennya tuh sesuatu yang beda gitu loh. Biar orang tuh nggak bosan. Oh ternyata ini kalau YouTube cuma podcast doang gitu. Kayak apa yang menurut gue, kalaupun gue punya referensi yang dimana gue yang terkenal duluan sebelumnya mungkin itu masih oke. Cuman kan di sini kayak gue baru menjual suara. Ketika gue lari ke visual dan gue menjual suara dan muka lah ibaratnya, cuman kayaknya gue nggak selesai malah gitu deh. Sezain Malik itu, lo searasit itu sih. Gue nggak selesai. Itu sih. Oke, mungkin cukup kali itu aja gue mau nanya. Nggak nanya pacar. Emang ada pacar? Oh nggak ada sih. TV I love you. Oke teman-teman semua, itulah kurang lebih wawancara gue. Obrolan. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke teman-teman semua, kurang lebih ya itulah obrolan gue sama yang menurut gue 3 remaja keren. Ada yang di bidang digital, podcaster, ada juga yang di bidang otomotif, motoran riding, keren. Ada juga yang di bidang graffiti, bomber. Menurut gue mereka punya kontribusi masing-masing di hidup mereka. Ya, mereka cukup menginfluence banyak orang termasuk gue. Akhirnya menjadikan kita semua menurut gue remaja yang keren. Thank you udah nonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu.